Oke teman-teman, selamat datang di webinar kali ini ya. Webinar atau talk show ini, di sini kita akan bahas tentang topik pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Di part pertama ini kita akan bahas tentang basicnya dulu, tentang misalnya apa itu energi nuklir, terus apa manfaatnya, terus nanti ada beberapa jenis reaktor ya yang mungkin sudah beroperasi di luar negeri, itu lebih tepatnya. Tuh. Nah, sebelum kita lebih lanjut, perkenalkan, saya Farel Yoga Sperado, sebagai moderator dalam acara talk show pada malam hari ini. Dan ini ada teman saya bernama Mas Almanzo Arjuna, juga mahasiswa teknik nuklir angkatan 2018, dan sekarang menjabat sebagai Presiden INMM 2021, dan sudah mengikuti beberapa conference terkait teknologi nuklir di dunia. Nah, mungkin gimana kabarnya nih Mas Susu, kira-kira? Baik-baik aja sih. Ini di masa pandemi ya, harus tetap sehat aja yang penting. Nah, benar sekali. Lagi sibuk apa Mas Susu terakhir? Akhir-akhir ini sibuk. Ini kan soalnya mau masuk semester 7 gitu ya. Jadi udah mau akhir-akhir tuh udah mulai sibuk skripsi gitu. Juga sekarang ada tanggungan organisasi juga karena aku jadi presiden tadi. Dan sekarang ada project sama dosen juga gitu. Wah, menarik sekali ya, kesibukan Mas Almanzo ini ya teman-teman. Nah, tanpa basa-basi lagi mungkin kita akan segera memulai talk show pada malam hari ini gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama nih untuk Mas Almanzo. Sebenarnya energi nuklir itu apa sih dan gimana kira-kira manfaatnya buat ke depan gitu? Energi nuklir ya. Kalau penjelasan energi nuklir itu biasanya susah sih. Kan banyak orang-orang tuh nggak tahu gitu apa itu nuklir. Jadi kita ambil dari kata dasarnya dulu. Nuklir itu kan dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah inti gitu, kayak intinya. Nah, kalau dalam konsep kita sendiri itu adalah inti atom. Nah, ada kata atom, apa itu atom? Kok susah sih, kok moro-moro IPA gitu. Nah, atom itu untuk bayangkannya anggapannya kayak kita punya benda, terus kita punya, kalau benda itu dipotong sampai paling kecil, nah itu namanya atom. Jadi kayak bagian terkecil dari suatu benda. Nah, nuklir itu ya intinya dari bagian terkecil itu. Nah, kenapa kok ada energi nuklir gitu? Nah, jadi kita sebagai teknik nuklir mau memanfaatkan energi nuklir dengan cara mengambil energi dari inti atom itu. Nah, caranya gimana? Ada dua reaksi. Kalau kita lihat matahari itu juga salah satu jenis reaksi nuklir, namanya reaksi fusi. Fusi ya dari kata bahasa Inggrisnya fusion, ya, gabung gitu. Nah, reaksi fusi itu katanya menggabungkan dua atom gitu. Nah, kalau yang dipakai di PLTN yang sering dibicarakan ini itu adalah reaksi fisi. Nah, fisi ini kan juga bukan bahasa awam ya, jadi itu anggapannya pembelahan gitu. Jadi dia membelah inti satu atom membelah jadi dua gitu. Nah, ketika terjadi pembelahan dan menggabungkan ini, itu diberikan energi yang besar gitu. Bisa digunakan sebagai yang dulu ya waktu di Jepang itu kan jadi bom ya, kan dijatuhkan sama Amerika di Hiroshima Nagasaki itu jadi bom. Nah, tapi kita sekarang ini gunakannya untuk hal yang damai gitu, untuk energi, untuk misalnya untuk menghasilkan material dan lain-lain gitu. Itu sih manfaatnya ya itu tadi bisa macam-macam buat energi dan lain-lain gitu. Oke, berarti karena topik kita PLTN, jadi main poinnya mungkin lebih ke arah pembangkitan listrik ya, Mas Susu. Ya benar, untuk pembangkitan listrik gitu. Nah, sebenarnya kan sering istilah PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin sebenarnya itu apa sih spesifiknya PLTN ini? Nah, PLTN ini ya seperti kayak pembangkit listrik tenaga lainnya gitu. Yang kita tahu sekarang di Indonesia apa coba? Misalnya Python ya yang di Jawa ya. Itu pembangkit listrik tenaga uap gitu kan. Dia jadi batu bara dibakar kan menghasilkan panas. Terus panasnya memanaskan air, terus dia muter turbin gitu kan. Turbinnya itu nanti memutar generator jadi listrik. Nah, konsepnya itu sama seperti itu gitu. PLTN itu artinya kita menggunakan tenaga nuklir yang tadi reaksi fisi tadi itu, dia membelah atomnya terus menjadi energi itu bisa dikatakan sama dengan panas gitu ya, dia jadi memanaskan air dan airnya jadi uap dan mutar turbin juga gitu. Nah, bedanya dengan PLTU tadi ya tadi di reaksinya, kalau PLTU membakar batu bara, kalau di PLTN menggunakan reaksi fisi yang bahan bakarnya yang kita sering didengar tuh uranium gitu. Itu Oh, sih.
Oh ya, kira-kira berarti emang perbedaannya di ya fuelnya gitu ya, bahan bakarnya gitu ya, pemicu dari Benar. panasnya itu ya. Nah, dari bahan bakarnya itu. Nah, juga mau nambahkan, nah kalau kita lihat dari bahan bakarnya aja berbeda, maka nanti hasil uh, produk akhirnya itu juga beda. Kayak mungkin limbahnya juga berbeda, terus misalnya emisi gas rumah kacanya juga berbeda. Kan kalau misalnya kita melihat yang batu bara ini kan, kalau dibakar dia bakal menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida gitu. Juga ada kayak abunya gitu. Nah, kalau nuklir karena tidak membakar, dia itu bereaksi visi tadi, dia tidak menghasilkan gas rumah kaca itu, tapi dia menghasilkan limbah radioaktif. Itu, nah, mungkin bisa dibahas selanjutnya. Ini cuma pengantar dulu aja limbah radioaktif itu. Oke. Tuh. Nah, mungkin kalau dengan dibangunnya PLTN ini selain dia bisa sebagai suplai listrik tuh apa fungsi lainnya gitu kira-kira? Manfaatnya gitu ya, jadi kayak selain pembangkit listrik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari dibangunnya PLTN sendiri itu kan dia PLTN tuh anggapannya apa ya? Dia tuh proyek yang besar gitu ya. Jadi luas mencakup semuanya gitu, dari pembangunannya, terus kamu struktur materialnya apa, terus penambangan untuk bahan bakar uranium untuk apa, terus sampai akhirnya sampai pengawasan material radioaktifnya itu bagaimana. Nah, jadi itu luas banget ya. Jadi kalau kita untuk lapangan kerja di Indonesia, kita bangun PLTN itu bakal banyak banget sih lapangan kerjanya. Dan untuk Indonesia itu bakal membantu perekonomiannya. Tuh. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya dari tadi listrik, selain listrik bisa dipakai apa lagi, PLTN itu bisa karena dia menghasilkan panas ya, dia juga bisa membantu industri lainnya gitu untuk misalnya menghasilkan hidrogen, terus juga bisa desalinasi air laut. Desalinasi itu misalnya air laut kan air asin, kita mau ngubah jadi air tawar gitu yang bisa diminum, bisa dikonsumsi. Nah, itu namanya desalinasi. Nah, itu kita juga bisa memanfaatkan itu. Dan Indonesia kan negara maritim ya, kan panjang pantainya itu luar biasa gitu. Jadi kalau kita airnya itu sumber airnya juga banyak gitu, juga bisa digunakan seperti itu. Nah, jadi ya fleksibel lah, nggak cuma buat pembangkitan listrik aja gitu. Misalnya kayak apa ya? Oh, solar panel atau yang tenaga surya itu kan penggunaannya kan dari matahari. Nah, dia itu kan bukan berupa panas kan, tapi harus dikonversi dulu menjadi panas. Misalnya dikonsentrasikan atau ada proses lainnya gitu. Nah, itu kan dia cuma sejauh ini kalau yang datar yang di atap itu kan cuma bisa buat listrik kan. Untuk pemanasan juga bisa sih, tapi nggak sampai proses industri gitu. Nah, jadi kalau PLTN ini lebih fleksibel untuk industri gitu. Oh, menarik. Berarti mungkin ininya ya, watt yang dihasilkan ya besarnya itunya ya, berarti yang berbeda juga. Ya, benar. Nah, kira-kira untuk PLTN ini sendiri udah ada nggak sih negara yang menerapkan dan mungkin ada beberapa jenisnya yang mungkin kita perlu ketahui gitu nggak ya? Wah, untuk kalau negaranya itu nggak, ya lumayan banyak sih, tapi nggak semua negara di dunia. Yang negara maju rata-rata menggunakannya. Contohnya apa? Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, Swedia, negara Skandinavia itu rata-rata menggunakan. Kemudian kalau yang di Asia sendiri itu Cina, Jepang, Korea Selatan, dan ada India, Pakistan, itu juga menggunakannya itu. Nah, jadi kalau untuk jenisnya itu banyak sebenarnya. Kayak jenis reaktor nuklir itu kan banyak gitu. Nah, jadi kayak antara satu jenis dan lainnya itu kayak biasanya disamakan sama orang-orang gitu. Padahal anggapannya kita bisa membandingkan PLTN dan pembangkit listrik tenaga surya. Itu kan berbeda jauh. Nah, itu sama juga perbedaannya jenis satu PLTN dengan PLTN lainnya. Dia berbeda jauh sistemnya. Gitu. Jadi kita kalau biasanya disamakan PLTN itu jenis yang satu dan lain, oh ini kan sama-sama nuklir. Tapi kayak sistemnya itu berbeda gitu. Asal ini untuk pengenalan aja. Gitu. Nah, jenisnya itu banyak banget gitu. Aku sebutin salah satu contohnya aja. Kayak yang ada di dunia itu sekarang beroperasi ada 6 jenis gitu ya. Ada yang namanya itu pressurized water reactor, kalau bahasa Indonesia itu reaktor dengan tekanan air tertentu gitu. Airnya dijaga tekanannya, atau singkatannya PWR. Kemudian ada boiling water reactor, BWR. Ada juga light water graphite reactor, terus ada fast breeder reactor gitu ya. Nah, jadi kayak ini kan termnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak biasanya mungkin tidak bersahabat buat kita yang di Indonesia gitu juga, kayak mengertinya apa itu. Nah, yang paling banyak digunakan tuh yang PWR itu. Ini aku kasih tahu yang paling banyak aja gitu ya. Yang paling banyak digunakan tuh PWR dan BWR. Ada juga yang pressurized heavy water reactor juga. Jadi yang 3 itulah yang sering digunakan. Dan yang paling banyak itu yang PWR. Gitu. Nah, PWR ini, ya aku masuk agak teknis gak apa ya, dikit gitu. Apa-apa. Ya,
Jadi yang PWR tadi itu namanya kan pressurized water. Nah, jadi itu air itu dijaga tekanannya. Nah, ini mungkin agak masuk sedikit fisika gitu ya. Jadi kalau misalnya air itu dijaga tekanannya tertentu, tapi dia dipanaskan, nah dia tuh nggak bakal berubah jadi uap gitu. Biasanya kalau kita lihat di panci, kalau kita panaskan air, tekanannya kan nggak dijaga, dibuka gitu kan. Kan dia menguap kan. Nah, kalau di reaktor ini, itu tekanannya dijaga sama alat tertentu gitu. Nah, jadi kalau dia dipanaskan dengan reaksi fisi tadi, dia nggak bakal menjadi uap, tapi tetap dalam kondisi cair itu. Nah, itu ya dasarnya lah, pressurized water reactor. Nah, kemudian yang air dipanaskan tadi itu digunakan untuk memanaskan air lagi gitu. Nah, air yang selanjutnya itu akan menjadi uap untuk muter turbin gitu. Nah, basicnya kurang lebih sama kayak PLTU gak sih? Kan dia memanaskan air untuk jadi uap intinya gitu. Cuma sistem awalnya yang beda-beda. Nah, dari beberapa jenis reaktor yang udah disebutkan tadi, kira-kira menurut Mas Susu, yang mana sih yang paling unggul dibanding yang lain? Nah, paling unggul ya. Kalau menurutku sih kita lihat dari angkanya aja ya. Yang paling banyak digunakan sekarang kan yang PWR tadi. Kenapa gitu? Pasti ada alasannya nggak sih? Nggak mungkin kalau misalnya dia nggak unggul, dia nggak dipakai sama orang-orang gitu. Unggul ini bisa kita lihat dari harganya, dari keamanannya, keselamatan. Keselamatan reaktor nuklir kan salah satu yang penting ya. Kita nggak mau ada kecelakaan reaktor nuklir gitu. Jadi dari harga, keselamatan, dan pengoperasiannya gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari negara lain, ya itu kan kenapa? Karena PWR itu pertama, biayanya itu mungkin nggak murah ya, karena dia harus menggunakan material tertentu gitu. Tapi dengan apa ya, nggak banyak, harganya sedikit mahal, tapi operasinya itu lebih mudah dan juga keamanannya itu tinggi gitu. Nah, PWR ini sampai sekarang ini kecelakaannya itu bukan karena kegagalan sistem itu sendiri, bukan kegagalan PWR sendiri, tapi kayak kesalahan orang lah intinya itu, kesalahan manusia. Nah, sedangkan kalau model lain itu biasanya gara-gara kesalahan desain dari reaktornya itu, kayak ada kurang desain apa gitu. Nah, karena tingkat keselamatannya tinggi, makanya itu dipakai. Di nuklir kita itu harus kayak apa ya? Keselamatan tuh harus yang paling tinggi lah intinya. Soalnya kita nggak mau ada kecelakaan seperti Chernobyl, Fukushima terjadi lagi gitu. Nah, itu jadi harus paling tinggi. Nah, menurut saya sih PWR itu tingkat keselamatannya bagus sih, sudah oke, dan juga udah terbukti gitu loh. Sudah sampai sekian tahun ini memang ya itu yang paling bagus sampai sekarang. Untuk ke depan ada lagi tapi belum komersial lah dipakainya. Itu. Oke, berarti memang untuk saat ini ya mungkin PWR masih mendominasi gitu ya Mas Susu. Ya, benar. Oke. Nah, mungkin untuk talk show di part pertama mungkin sampai sekian dulu. Terima kasih buat Mas Susu yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bagian berikutnya teman-teman. Dadah.